Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amelia Ikrimah dengan LPM 2010303015. Kali ini kita akan membahas tentang gerak benda di bidang licin dan juga di bidang kasar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak benda di bidang licin terlebih dahulu. Nah, kita memerlukan beberapa variabel. Di antaranya di sini ada X0, kita pilih min 150, Y0, 50, dan V0 atau kecepatan mula-mulanya kita pilih 70. Di sini T-nya 0, lalu F atau gayanya kita beri 180, lalu M-nya itu ada 3, atau masanya itu ada 3, dan untuk percepatannya kita beri dengan rumus F per M. Lalu di sini kita tambahkan go to X, yaitu X-nya itu min 150 dan di Y-nya itu adalah min 50 atau di X0 dan Y0. Lalu di sini kita tambahkan juga untuk opsi pen. Di sini ada erase all untuk menghapus titik tadi kalau misalnya kita repeat. Lalu pen up, lalu set pen color untuk memilih warna, dan set pen size untuk mengubah ukuran dari pennya. Lalu di sini kita berikan repeat until dengan touching-nya itu H, lalu kita pilih pen up. Nah, di sini kita setnya itu set xt dengan rumusnya atau persamaannya itu adalah x0 plus v0 kali t plus setengah kali a kali t atau setengah kali at kuadrat. Lalu di sini kita masukkan setnya itu yt-nya itu sama dengan y0. Lalu di sini kita tambahkan goto-nya itu x-nya di xt dan y-nya itu di yt. Lalu kita tambahkan pen down, dan kita bisa tambahkan start sound untuk menambahkan suara di objek, dan kita beri change untuk t-nya, kita masukkan 0,01. Nah, kalau misalnya gerak bidang licin itu sendiri, berarti pengaruh gaya geseknya itu sangat kecil. Jadi, gerak benda itu bisa semakin cepat. Bisa kita simulasikan sebagai berikut. Nah, di sini titiknya itu semakin lama semakin merenggang. Berarti di sini ada percepatan benda. Lama-lama kecepatannya itu semakin bertambah. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana gerak benda di bidang yang kasar. Nah, di sini kita ada beberapa variabel, yaitu X0-nya kita pilih minus 170, lalu untuk Y0-nya min 20, lalu untuk V0-nya kita beri 60, untuk T-nya 0, F-nya 100, M-nya masanya di sini kita berikan 4. Nah, kalau misalnya gerak benda di bidang kasar itu dipengaruhi oleh koefisien gaya gesek. Nah, di sini ada koefisien kinetis. Nah, di sini kita beri koefisiennya itu 4. Lalu untuk G atau gravitasinya itu 10. Dan ini untuk FK itu ada koefisien dikali M dikali G. Dan untuk percepatannya kita beri F min FK per M. Lalu di sini kita tambahkan goto, yaitu minus 170, dan untuk Y-nya ada min 20, sesuai dengan titik awalnya X0 dan Y0. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa tambahkan opsi pen, yaitu erase all, dan lalu pen up, lalu untuk set pen color untuk mengetahui jarak-jarak ini, itu bisa kita pilih warna sesuai keinginan. Lalu untuk set pen size itu bisa dipilih untuk mengatur besarnya pennya. Lalu di sini kita tambahkan repeat until dengan touching-nya H, lalu pen up, lalu di sini sama juga ada setnya kita pilih XT. Nah, di sini kita beri persamaan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Dan untuk YT-nya itu kita beri sama dengan Y0, yaitu minus 20. Lalu kita tambahkan goto, yaitu goto XT dan YT. Dan kita tambahkan pen down,
Lalu juga ada start sound dan juga change-nya untuk T atau waktunya kita pilih di 0,01. Nah, selanjutnya kita akan melihat simulasinya. Nah, hampir sama dengan gerak benda di bidang licin, di sini semakin lama titik-titiknya itu semakin merenggang atau jaraknya itu semakin jauh. Namun bedanya, jika pada gerak di bidang licin, jarak antara titiknya ini lebih jauh daripada yang ada di bidang kasar. Hal ini karena pada bidang licin, gaya gesek itu bekerja itu sangat kecil. Sedangkan jika di bidang kasar, gaya geseknya itu semakin besar. Sehingga pertambahan kecepatannya itu di bidang licin dan di bidang kasar itu lebih banyak di bidang licin daripada di bidang kasar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.